Sejarah Eyang itu menurut pendapat Bapak nih, yang ke Bapak gak menyangkut sama siapa-siapa. Eyang itu dari Karaton Surakarta, Solo. Nah, di sini tuh sekarang jadi keramat, istilahnya bukannya tidak menerima, tapi belum pernah menerima dari maupun dari negara, dari aparat, belum pernah. Kan biasanya Sebelum mandi kita itu ngambil air wudhu dulu, baru mandi 11 kayu. Kenapa 11 kayu? Dikarenakan kan kita mau beragama Islam. Yang harus kita jalankan siang dan malam itu adalah rukun iman 6, rukun Islam 5. Jadi jumlahnya 11. Nah, di sini memandi 9 gayung itu dalam arti mohon karomanya dari Wali Songo. Wali Songo di sini mas 11 gayung itu memperkuat rukun iman dan rukun Islam. Nah, kalau kuat kan insya Allah hidup itu tidak akan mendapat kecelakaan lah. Dan inilah dua air karomah yang kata Abah Mansur tadi bilang, ini air yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Nah, para sahabat, inilah makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, saya berada di makamnya Eyang Santri. Dan sebelum masuk ke makam, saya mau ke juru kunci makamnya dulu. Ayo. Saya lagi bersama beliau, Abah Mansur, yang dimana beliau adalah juru kunci makam. Saya akan menanyakan sejarah tentang Eyang Santri kepada beliau. Nah, gimana itu Pak sejarah? Nah, ini sejarah Eyang itu menurut pendapat Bapak nih, yang ke Bapak gak menyangkut sama siapa-siapa. Eyang itu dari Karaton Surakarta, Solo. Oh, Solo. Jadi termasuk Mangkunegaran ketiga. Mangkunegaran ke-1 yaitu Pangeran Sembarnyowo, yang namanya aslinya Raden Ali Mas Saim. Terus mempunyai anak KPH Prabu Mijoyo Mangkunegaran kedua. Prabu Mijoyo mempunyai anak KPH Joyo Kusumo, ya di Girijaya namanya Eyang Santri. Kenapa punya nama Eyang Santri? Beliau itu ditugaskan sama eyangnya itu untuk menyebarkan agama Islam keliling Pulau Jawa. Makanya di tiap pelosok atau kota ada namanya patilasan Eyang Santri. Nah, barangkali sewaktu beliau mengajarkan di satu tempat, setelah selesai di situ dia bikin ciri atau dikatakan petilasan, aku diberi ya saung lah, kecil juga petilasan yang Santri. Yang Bapak tahu ya, misalnya di Pulau Panjang Bekasi ada, terus di Bojonggede di Parakan Jati ada, terus di Cigangsa Japal Surandi ada. Nah, jadi yang tahu itu banyak sebetulnya yang tulisan petilasan. Barangkali ya Bapak ini kabar, barangkali beliau waktu mengajarkan di situ, setelah ada orang anak buahnya yang udah benar ngerti, tinggalin gitu, dilanjutkan sama. Nah, singkatnya tingkatnya dari sana itu datang ke Girijaya sekitar tahun 1907. Nah, di situ juga di sini tinggalnya bukan di Girijaya, tapi dari Girijaya 1 kilo ke Gunung Salak, yaitu yang namanya Pondok Kusi. Ya di situ kurang lebih menurut
kabar dari orang tua bapak kurang lebih 5 tahun sampai punya nama Eyang Haji Prabu Jaya Sakti. Nah di Penokosi. Nah dari situ baru turut ke lokasi Girijaya. Di lokasi Girijaya tahun 1913 ya, membuat lokasi Karaman buat pemakaman. Nah sewaktu beliau membangun di situ sama ya yang mau pengikutnya ya tak berapa orang yang diceritakan. Ya setelah semenjak dibikinnya lokasi itu ya sedikit banyaknya ada kabar ke yang dulunya diajar misalnya pada santri-santri. Nah setiap hari itu waktu itu banyak santri-santri yang pada datang ke Girijaya. Orang yang rumahnya pinggir jalan kan aneh. Nah kabarnya sekarang ada yang di Gunung Salak, santri-santri banyak ke sana. Gitu. Oh ini barang hari ini muridnya gitu ya, atau yang diajarnya sama beliau. Nah maka punya nama. Saking banyak santri ke datang ya, punya nama Eyangnya di sini, santrinya pada datang ya, nama Eyang Santri. Oh dari situ asalnya santri. Gitu. Nah maka itu singkatnya mengelola di sini beliau sampai tahun 1929 baru meninggal. Meninggalnya tahun 1929 bulan 31 Mei hari Jumat Wage. Baru meninggal sini. Nah ketika itu yang mempunyai istri yaitu yang tinggal di sini di Girijaya ya 2, yaitu yang tua Mbah Yo, yang muda Mbah Saripah. Nah beliau yang anaknya beliau yang sampai punya keturunan dari istri yang muda Ahmad Sapar namanya sampai punya anak banyak. Nah, terus dari Pak Jaya juga punya anak ada 3-nya. Tinggal di sini. Yang melanjutkan di sini adalah Pak Jaya sampai meninggalnya Eyang sampai sekarang ini. Nah Pak Jaya meninggalkan anak yang satu kandung satu bapak yaitu 2. 1 Sudarma, 2 Cucun Mansur. Nah di situ almarhum meninggal, bapak saya itu meninggal tahun 1993. Nah 93. Nah, pada malam Jumat Kliwon bulan Sapar. Nah sekarang yang melanjutkan dulu kakak sudah meninggal sekitar 2 tahun lalu ya, 2 tahun. Nah sampai sekarang ini yang melanjutkan adalah bapak, adiknya cuma 2. Nah, atas mengelola di sini semampunya bapak, enggak menerima, enggak atas sumbangan dari Pemda apa dari mana untuk merenovasi. Alhamdulillah enggak juga ya. Nah, enggak sampai itu ya. Alhamdulillah dengan ya usaha bapak sedikit ya banyak tamu sekali dikumpulin 2.000 misalnya sampai punya apa yang perlu ya dibetulin. Apa yang selalu udah rusak dibetulin. Nah, alhamdulillah sampai sekarang bapak masih ada. Kita bapak juga udah tua usia sekarang itu udah 79 mau menginjak 80. Nah, yang mengolah sini keluarga bapak anak yang suka
ngebersihin, yang mengurus airnya, dan sebagainya. Juga dibantu dengan menggunakan orang tenaga luar, menggaji istilahnya bulanan gitu untuk itu. Maka di sini tuh sekarang jadi keramat, istilahnya bukannya tidak menerima, tapi belum pernah menerima maupun dari negara, dari aparat, belum pernah. Kan biasanya kayak gitu ya kalau mestinya di situ. Tapi alhamdulillah dengan usaha Bapak sedikit-sedikit punya penghasilan, misalnya tanam apa gitu. Nah, dijual, dikumpulin ya, dipakai rawat lah. Kalau pembangunan mestinya kan bangun baru, ini merawat. Ya, masalah. Nah, di sini Bapak lancar lah istilahnya semampu. Nah itu saya mau nanya, itu kan ada air keramat ya di dalam. Itu gimana itu? Itu beliau itu dulu itu bikinan ayam. Cuman dulu mah belum ada keramik barangkali masih cuman sewaktu masih ada ayah ayah bapak di keramik pinggirnya gitu. Air itu dulu mah bikinnya ya keluar dari bawah, tahu bagaimana gitu ya. Keluar dari bawah jadi dulu. Nah setelah sini nggak ngalir ceritanya. Saya ngalir terus disingkat sama bapak pakai perahu aja sekarang mah ambil dari lubang air dari gunung sekitar 400 batang galon. Yang ditabung di atas keramat. Nah itu tata caranya itu gimana? Nah Bapak bikin tata cara dan memang ada dari orang tua juga. Jadi bukan diharuskan, secara prakteknya sebelum jarah itu dianjurkan pada mandi dulu. Ya dikarenakan bak itu dua, ada kiri kanan. Nah kita mandi yang sebelah kanan dulu. Sebelum mandi kita itu ngambil air wudhu dulu. Wudhu kita baca Fatihah, Qulhu, Falaq, Anas sekali-sekali. Terus baca sholat Nabi 7 kali. Setelah itu terus baca doanya, ya Allah mohon dibersihkan rintangan-rintangan hidup yang ada di diri saya dan di usaha saya. Setelah itu baru kita ngambil air dari bak. Bismillahirrahmanirrahim. 9 gayung setiap ngambil airnya baca Bismillah sekali. Berarti 9 kali Bismillah tadi ya. Setiap Bismillahirrahmanirrahim hidup Bismillahirrahmanirrahim gitu. Udah 9. Nah setelah selesai 9 gayung tadi pindah ke sebelah kiri. Di sebelah kiri mah langsung aja baca syahadat 3 kali, terus hajat kita. Apa yang kita inginkan di situ memohon sama Yang Maha Kuasa tentang usaha, rumah tangga, pokoknya yang kita inginkan. Nah disitulah permohonan. Cuman syaratnya sama Yang Maha Kuasa, sama Allah. Itu aja. Nah setelah itu baru kita mandi lagi, dibagi di situ mah 11 gayung. Setiap gayungnya baca Bismillah sekali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim sampai 11 kali. Nah seandainya katanya udah 11 kali beres mandi, punya hati, bagaimana ya kalau tambah lagi? Silakan. Mau tambah 100 gayung lagi, nggak jadi masalah. Itu yang bisa yang di sini 9, itu yang pakai Bismillah. Itu kenapa bisa 9 sama yang 11 itu? Nah, terjemahannya begini. Pertama kita wudhu dulu. Kenapa harus wudhu? Karena semua sahnya ibadah itu dengan wudhu. Terus baca Fatihah, Qulhu, Falaq, Anas 4 surat mengisi ke 4 madhab. Kulon, Wetan, Kidul, Kalen. Terus sholawat Nabi mah 7 kali. Kenapa 7 kali? Menginuk ke hari. Hari ini kan 7. Mudah-mudahan di antara yang 7 hari ini dapat syafaat dari para Rasul. Terus baca doanya, ya Allah mohon dibersihkan
rintangan-rintangan hidup yang ada di diri saya dan di usaha saya. Dikarenakan kalau ada rintangan di usaha suka kurang lancar, rintangan di diri suka ada halangannya. Terus mani 9 gayung. Kenapa 9 gayung? Menginuk ke wali 9. Dalam arti mah mohon karomahnya dari wali 9 yaitu wali songo. Nah itu maksud tujuan. Terus pindah ke sana belah kiri. Coba. Kenapa baca saat 3 kali? Kata orang dulu mah katanya Sri Lunggu dunia, hidup di alam dunia ini jangan sampai kekurangan hari-harinya untuk membina rumah tangga. Kalau cukup kan anakmu sekolah selalu ada biayanya, kita ada keperluan selalu ada biayanya, itu yang kita bacakan. Terus hajat kita terserah hajat bebas. Hajat itu ke permohonan yang selainnya silahkan aja. Misalnya untuk jual, pokoknya yang kita inginkan. Karena kan kalau ada yang mandi 10 orang nggak mungkin sama tujuannya waktu itu kan permohonannya. Nah setelah itu baru mandi 11 kayu. Kenapa 11 kayu? Dikarenakan kan kita mau beragama Islam. Yang harus kita jalankan siang dan malam itu adalah rukun iman, rukun Islam 5. Jadi jumlahnya 11. Nah di sini memandi 9 gayung itu dalam arti mohon karomanya dari wali 9. Wali Songo, di sini mas 11 gayung itu memperkuat rukun iman dan rukun Islam. Nah, kalau kuat kan insya Allah hidup itu tidak akan mendapat kecelakaan lah. Kalau beda, untuk memperkuat. Nah kita sekarang gabungkan antara bab ini dengan itu 9 dengan 11 kan jadi masuk 20. Masuk sifat yang maha kuasa, sifat 20. Tidak ada yang tidak ada yang mustahil untuk yang maha kuasa, apapun kehendaknya bukti dan nyata. Nah dengan cara ini mudah-mudahan semua hajat-hajat kita ini Allah mengabulkan. Amin. Itu hukumnya apa? Hukumnya sunat bagi bapak. Kenapa sunat? Biar mau yang saudara mau dijalankan silahkan, enggak juga silahkan. Cuman buat apa kita jalan kalau nggak ada keinginan? Nah, ya itu pasti ada tujuan kan? Ada setiap orang jalan itu ada kemauan, ada tujuannya, ada keinginannya. Nah, itu maka ada kan begitu. Ya kalau nggak tujuan mending tidur aja di rumah, itu yang bapak bisa dilakukan sampai situ. Dan nanti setelah itu juga udah beres mandi yang 11 gayung itu, mau ditambah lagi silahkan, enggak juga silahkan. Terus pakai lagi baju, ambil wudhu, baru masuk ke dalam keramat, yaitu tawasul. Saat tawasul mau dipimpin sama orang sini silahkan, tidak ada orang anak di sana di atas. Mau sendiri silahkan, bebas itu untuk jalan itu. Itu singkatnya benar. Oh, cuma segitu ya Pak? Ya. Itu. Nah, para sahabat, cerita sejarah yang santri mungkin cukup segitu. Alhamdulillah. Semoga kalian yang berada di sana bisa berziarah ke sini. Nah, para sahabat, itulah tadi sedikit sejarah tentang Eyang Santri. Sekarang kita masuk ke makam. Menuju perjalanan memang agak naik. Nah, di sebelah sana itu ada pegunungan, itu namanya Gunung Salak, Sukabumi, Bogor.
Nah, inilah para sahabat pintu air karomah dan mau masuk ke makam. Ayo kita lihat. Dan inilah dua air karomah yang kata Abah Mansur tadi bilang ini. Air yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Kita bisa mandi untuk membersihkan badan apabila ada ditutup ya kayak usaha susah. Insya Allah kalau dimandi di sini insya Allah lancar. Nah, sahabat, kita sekarang masuk menuju makam. Ayo. Kejang. Malaman jam kira. Ngomongnya ada ngomongnya. Wah yang Muharram teh Kamu haramnya tangannya sauna. Hajar. Hajar berapa namanya? Rajab. Hajar lah ini kemarin. Nah, para sahabat, inilah makam beliau yang tengah. Nah, sekarang saya mau ziarah dulu. Ya besakum ibadallah izinnakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tulisuna bihimmatikum wajadwakum fa'abuna wa atuna toyakum hadayakum ya Rabbi bil Mustafa balik baqa sidana wa firlana ma madoya wa syi'at karomi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ziarah hari ini telah selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.